Para pendengar yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita berjumpa kembali di dalam program katekisasi bersama dengan kami yang dipersembahkan oleh Reform Broadcasting Ministry atau RBM, yaitu sebuah divisi pelayanan media yang dikerjakan oleh Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia atau disingkat dengan STTRI, adalah sebuah sekolah pendidikan teologi yang terbuka bagi mereka yang terpanggil untuk menjadi hamba Tuhan, konselor, maupun pemimpin-pemimpin Kristen yang siap untuk melayani Tuhan di bumi Indonesia ini dalam bidang apapun yang mereka sedang kerjakan. Jikalau Anda ingin mengenal lebih lanjut atau mengenal hal-hal yang menjadi keunikan kampus kami, Anda bisa mengunjungi situs kami di www.reformindonesia.ac.id, atau Anda bisa langsung menghubungi kami di nomor telepon 021 799 0357 021 799 0357. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita sudah sampai pada pertanyaan dan jawaban nomor yang ke-99 dari Katekismus Heidelberg. Nah, nomor 99 sampai dengan 102 ini akan membahas tentang perintah yang ketiga di dalam 10 perintah Allah. Perintah ketiga dalam 10 perintah Allah. Nah, sebagaimana yang sudah dibahas dalam bagian-bagian sebelumnya, Katekismus Heidelberg menempatkan 10 hukum Allah ini, 10 perintah Allah ini, di dalam sebuah konteks, yaitu hidup yang mengucap syukur, karena Allah sudah memberikan keselamatan kepada kita. Sehingga ketika kita melihat bagian ini pun, perintah ini pun kita tidak melihatnya dari kacamata yang legalistik. Tetapi kita melihatnya sebagai satu tatanan, satu tuntunan yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga hidup orang yang percaya ini mempunyai keunikan di dalam kehidupan mereka. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apa yang dimaksud dengan perintah yang ketiga? Di dalam Katekismus Heidelberg, kita mendapatkan pertanyaan itu untuk yang nomor 99. Maka, jawaban dari Katekismus Heidelberg adalah demikian. Mengapa Allah melarang kita untuk menggunakan namanya dengan tidak hormat atau dengan sembarangan? Seperti yang tertera dalam Keluaran pasal yang ke-20, ayat yang ke-7. Di sana disebutkan demikian. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu, nama Yahweh atau Yehova Allahmu dengan sembarangan. Sebab Yahweh atau Yehova itu akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Lalu pertanyaannya begini, apa maksud dari perintah ini? Maka jawab dari Katekismus adalah sebagai berikut. Agar kita tidak menghujat nama Allah atau menyebutnya dengan sembarangan atau salah menggunakannya. Bukan hanya dalam bentuk mengumpat atau bersumpah dusta, tetapi juga melalui sumpah yang dilakukan secara gegabah. Kita juga tidak boleh turut bersalah melakukan dosa yang mengerikan itu dengan cara berdiam diri dan membiarkan perbuatan itu terjadi. Pendek kata, kita tidak boleh menyebut nama Allah yang kudus kecuali dengan rasa takut dan khidmat, supaya kita mengakui Dia dan memuji Dia di dalam semua perkataan dan perbuatan kita.
Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pertanyaan yang ke-99 ini memberikan kepada kita dua macam jawaban. Yang semuanya itu, kedua macam jawaban ini sebenarnya adalah dua sisi dari satu mata koin yang sama. Yang pertama dikatakan bahwa mengapa kita tidak boleh menggunakan nama Tuhan dengan sembarangan menghujatnya, itu disebabkan karena Allah tidak ingin kita menghujat Allah. Dengan menghujat nama Allah, bersumpah serapah menggunakan nama yang kudus itu, berarti kita juga menghujat Allah. Nah, saudaraku, di sini ini adalah sisi yang positif, saudaraku, sisi aktif. Kita dilarang secara aktif menghujat nama Allah, menyebutnya dengan sembarangan, dan menggunakannya dengan tidak hormat. Nah, sementara itu di sisi yang lainnya adalah satu pelanggaran terhadap hukum ini, namun sifatnya bukan aktif, tetapi pasif. Yaitu ketika kita berdiam diri, seolah-olah menyetujui nama itu digunakan dengan tidak hormat. Nah, sikap berdiam diri ini dikatakan oleh Katekismus Heidelberg juga adalah merupakan sebuah pelanggaran terhadap hukum ketiga. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sehingga Katekismus Heidelberg memberikan satu rangkuman. Pendek kata, katanya. Kita tidak boleh menyebut nama Allah yang kudus kecuali dengan sikap yang benar, yaitu rasa takut dan khidmat, ada hormat kita, serta ketika kita menyebutnya, sebenarnya itu haruslah menjadi sebuah manifestasi pengakuan kita bahwa Dia adalah Allah satu-satunya. Dia adalah Allah yang menguasai segala sesuatu, yang mempunyai hidup kita, yang patut, layak untuk kita takuti dan hormati. Yang kekudusannya seharusnya memberikan di dalam jiwa kita satu ketakutan untuk berbuat dosa. Satu keengganan untuk malas melayani. Nah, saudaraku. Dan juga, saudara, kita bisa melihat dalam seluruh Alkitab, yaitu bahwa nama Allah itu diberikan oleh Allah kepada manusia, supaya manusia bisa berdoa kepadanya. Manusia bisa berseru kepadanya, bisa menjalin relasi dengannya. Sehingga ketika kita itu memanggil namanya, di sana Allah itu hadir. Nah, saudaraku, bayangkan kalau kita itu memanggil nama Allah, Allah hadir dan kita mengolok-olok Dia, maka itu adalah sebuah dosa yang besar. Sebuah dosa yang dahsyat, saudaraku. Karena yang sedang kita olok-olok atau kita maki, atau yang dengan sengaja kita berbohong dengan menggunakan nama itu sebenarnya kita sedang menghina Allah yang maha tinggi, maha hadir, dan maha tahu. Itulah sebabnya, saudaraku, hukuman untuk pelanggaran semacam ini adalah hukuman yang sangat berat. Kalau kita melihat dalam Imamat pasal yang ke-24. Imamat pasal yang ke-24, ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-16, di sana ada sebuah kasus yang terjadi yang berkaitan erat dengan hukum ketiga ini. Saya akan bacakan demikian. Imamat pasal 24 ayat 10. Pada suatu hari, datanglah seorang laki-laki. Ibunya seorang Israel, sedang ayahnya seorang Mesir. Di tengah-tengah perkemahan orang Israel. Dan orang itu berkelahi dengan seorang Israel yang lain di perkemahan. Nah, anak perempuan Israel itu menghujat nama Tuhan dengan mengutuk. Lalu dibawalah ia kepada Musa. Nama ibu dari penghujat itu ialah Selomit binti Dibri dari suku Dan. Ia dimasukkan dalam tahanan untuk menantikan keputusan sesuai dengan firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bawalah orang yang mengutuk itu keluar perkemahan, dan semua orang yang mendengar kutukan atau penghujatan itu haruslah meletakkan tangannya ke atas kepala orang itu. Sesudahnya haruslah seluruh jemaat itu melontari dia dengan batu. Engkau harus mengatakan kepada orang Israel begini,
setiap orang yang mengutuki Allah harus menanggung kesalahannya sendiri. Siapa yang menghujat nama Tuhan, pastilah ia dihukum mati dan dilontari dengan batu oleh seluruh jemaah itu, baik orang asing maupun orang Israel asli. Bila ia menghujat nama Tuhan, haruslah dihukum mati. Luar biasa, saudaraku. Maka pertanyaan yang ke-100 dari Katekismus Heidelberg berbunyi demikian. Apakah begitu besar dosa ini? Jika orang menghujat nama Allah dengan bersumpah dan mengumpat, sehingga Allah juga murka kepada mereka yang tidak membantu dengan sekuat tenaga untuk mencegah dan melarang orang lain bersumpah dan mengumpat. Maka jawaban dari Katekismus Heidelberg itu tidak pakai tedeng aling-aling, saudaraku. Langsung straightforward, tepat pada sasaran. Katekismus Heidelberg berkata, sudah tentu. Karena tidak ada dosa yang besar, yang lebih besar, dan yang lebih menimbulkan murka Allah daripada dosa menghujat namanya. Sebab itu, Dia telah memberi perintah menghukum dosa seperti itu dengan hukuman mati. Kemudian, pertanyaan dan jawaban nomor 101 berkata demikian. Tetapi, apakah orang boleh bersumpah demi nama Allah dengan maksud yang baik, dengan maksud yang saleh? Maka jawaban dari Katekismus Heidelberg adalah boleh. Kalau pemerintah menuntut hal itu dari rakyat, atau karena keadaan darurat, untuk dengan demikian meneguhkan kesetiaan dan kebenaran, demi kemuliaan nama Allah dan kebaikan sesama kita manusia. Sebab bersumpah secara demikian berdasarkan firman Allah. Karena itu, sumpah seperti itu juga dipakai secara tepat oleh orang-orang kudus pada zaman Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di sini kita bisa melihat bahwa yang dimaksud dengan menggunakan nama Allah dengan sembarangan, dengan jelas sekali adalah barang siapa yang menggunakan nama itu tidak sesuai dengan kehendak Allah. Bukan untuk memuliakan Dia, tetapi untuk menyesatkan orang lain ataupun diri sendiri. Misalnya ketika orang bersumpah palsu tetapi menggunakan nama Allah. Sumpah saya demi nama Allah saya tidak membunuh, padahal dia membunuh. Berarti orang yang menggunakan nama Allah untuk menutupi kebohongannya ini tentu tidak bisa dikategorikan sebagai orang yang sedang memuliakan Allah. Tetapi justru ketika nama Allah diseret untuk perbuatan dosa tertentu, orang tersebut sedang menghujat nama Allah dan secara tidak langsung menganggap Allah yang dia panggil namanya itu tidak hadir di sana. Menganggap Allah itu mati. Menganggap Allah itu tidak sanggup menghakimi dia sehingga dia berani melakukan kesalahan. Nah, saudaraku, ini adalah dosa yang besar. Karena nama itu menyangkut pribadi. Dan nama ketika kita panggil itu berarti ada satu iman bahwa pribadi yang sedang kita panggil adalah pribadi yang hadir. Nah, pribadi yang kita panggil ini adalah pribadi yang datang, menjanjikan dirinya untuk datang kepada kita. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di dalam Alkitab, orang-orang kudus, orang-orang suci, para nabi dan para rasul memanggil nama Allah ketika mereka berdoa. Karena mereka percaya ketika mereka berdoa, Allah hadir di sana dan mendengarkan doa mereka. Sehingga, saudaraku, ketika nama Allah itu dipanggil, ketika nama Allah itu disebutkan, tidak bisa tidak, seharusnya kita itu mengerti bahwa ini adalah Allah yang Maha Kudus yang sedang hadir di samping aku, di dalam diri aku, bahkan mengelilingiku dengan kuat kuasa, kekudusan, dan kebenarannya. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan tidak melarang kita menggunakan nama Allah, menyebut Dia di dalam doa kita, atau bahkan di dalam sumpah yang memang benar dan dituntut oleh pemerintah. Memang Tuhan Yesus pernah berkata, jangan
bersumpah demi apapun. Katakan ya jika ya, katakan tidak dengan tidak. Jikalau itu di dalam konteks, bukan di dalam konteks agama atau dalam konteks pemerintahan, tetapi dalam konteks pribadi. Sehingga sebenarnya Tuhan Yesus ingin melarang kita untuk tidak menggunakan nama itu sembarangan ketika kita sedang berelasi dengan orang lain secara pribadi. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tetapi ketika di dalam praktek kehidupan sehari-hari, kalau negara itu mensyaratkan seseorang untuk bersumpah dalam nama Allahnya, dan itu terjadi di banyak negara, saudaraku, maka sejauh sumpah itu dijalankan dengan hikmat, dan isi dari kesaksian yang diberikan oleh orang yang bersumpah ini adalah benar adanya dan tidak berbohong, maka orang tersebut tidak melanggar perintah yang ketiga ini. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, nomor 102 di dalam Katekismus Heidelberg berkata demikian. Apakah orang boleh bersumpah demi orang-orang kudus tertentu atau demi makhluk lain? Jadi mulai berlanjut nih diskusinya. Kalau tidak boleh bersumpah dengan nama Allah, apakah boleh bersumpah pakai nama orang-orang kudus yang lain atau demi makhluk yang lain? Maka Katekismus berkata, tidak. Karena bersumpah dengan benar itu seharusnya hanya pantas dilakukan demi nama Allah. Supaya Allah satu-satunya yang mengetahui isi hati manusia, sudi memberikan kesaksian tentang kebenaran. Dan menghukum kita kalau kita itu bersumpah dusta. Tidak ada makhluk lain yang berhak mendapat kehormatan semacam itu. Sehingga tidak seorang pun, khususnya anak-anak Tuhan, orang-orang benar, itu boleh bersumpah atas segala sesuatu yang lain selain Allah. Nah, kalaupun dia bersumpah demi nama Allah, dia sedang menghadirkan Allah di dalam kesaksiannya itu. Nah, itu berarti, saudaraku, dia mempunyai tanggung jawab di hadapan Allah untuk tidak bersaksi dusta. Kalau dia bersaksi dusta, maka Allah pasti akan menghukumnya. Jika Allah tidak menghukumnya di dalam kehidupan di atas bumi ini, Allah akan menghukumnya di akhir zaman nanti. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sangat penting buat kita untuk mengerti bahwa nama Allah itu adalah nama yang kudus. Sedemikian kudusnya, bukan karena nama atau susunan huruf itu pada dirinya sendiri. Namun nama itu mewakili pribadi, dan kita harus ingat bahwa nama Allah itu berbeda dengan nama manusia karena Allah itu berbeda dengan manusia. Pribadi Allah berbeda dengan pribadi manusia. Sehingga ketika kita itu menggunakan misalnya nama orang lain yang tidak hadir di depan kita, itu saja kita harus bertanggung jawab. Apalagi kalau kita menggunakan nama Allah yang maha hadir. Marilah saudaraku di dalam berdoa, dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak mudah menggunakan nama Allah untuk hal-hal yang Tuhan tidak berkenan. Marilah kita berdoa di dalam nama Allah dengan kesungguhan hati dan menghormati kekudusannya. Jangan pakai nama Allah untuk meminta hal-hal yang Allah tidak berkenan atasnya. Jangan menggunakan nama Allah untuk doa-doa yang kita lakukan di depan publik, sementara isi doa itu bertentangan dengan firman Tuhan. Karena dengan demikian, berarti kita sedang menghujat nama Allah. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita, menolong kita untuk semakin bertumbuh, khususnya di dalam menggunakan nama Allah dalam hubungan kita dengan Allah sehari-hari. Dengan lebih kudus, lebih hikmat, kita menghormati namanya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom dari kami, Reform Broadcasting Ministry.